1 Tesalonika pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-18. Sudah ketemu? Mari kita membaca ayat ini bersama-sama. 1, 2, 3. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kami. Kalau kita melihat perikopnya adalah merupakan nasihat-nasihat. Ayat ini adalah merupakan nasihat Rasul Paulus kepada jemaat Tesalonika agar selalu mengucap syukur kepada Tuhan di dalam segala sesuatu. Jadi pesan ini bukan saja disampaikan kepada jemaat Tesalonika, tetapi pesan ini juga kepada kita sekalian sebagai umat Tuhan dimanapun kita berada. Secara khusus buat keluarga GBI DSCM Tapen di tempat ini agar bisa bersyukur kepada Tuhan. Ini adalah merupakan kegagalan dari jemaat Tesalonika. Mereka tidak bisa mengucap syukur, mereka tidak bisa bersyukur, saudara-saudara. Jemaat Tesalonika gagal dalam hal ini. Mereka adalah orang percaya kepada Yesus, mereka adalah pengikut Kristus, tapi gagal untuk mengucap syukur. Itulah sebabnya Paulus menasehatkan jemaat Tesalonika ini seperti perikopnya nasihat-nasihat. Paulus merasa perlu menasehati jemaat Tesalonika karena mereka gagal dalam hal mengucap syukur itu kekasih. Maka diingatkan oleh Paulus kepada jemaat ini, mengucap syukurlah dalam segala hal. Lawan dari mengucap syukur, apa lawannya? Bersunutlah, saudara. Jadi yang terjadi pada jemaat Tesalonika ini, mereka tidak mengerti bersyukur, tapi jemaat ini adalah jemaat yang bersunut-sunut. Mereka terus ngomel, sudah menjadi anak Tuhan, menjadi umat Tuhan, tapi yang sering terjadi, yang sering keluar dari mulut jemaat Tesalonika adalah omelan dan sunut-sunut, saudara-saudara. Itu yang terjadi. Maka Paulus merasa penting mengingatkan ini, mengucap syukurlah dalam segala hal. Bukankah hal ini yang sering terjadi buat kita? Dikit-dikit mengeluh, dikit-dikit ngomel, dikit-dikit bersungut-sungut dan lain sebagainya, saudara-saudara. Orang Israel keluar dari Mesir dituntut oleh tangan yang kuat sebenarnya. Dituntut oleh tangan Tuhan, saudara-saudara. Bangsa Israel pun toh bersungut-sungut. Kurang apa sebenarnya bangsa Israel ketika mereka dituntun oleh tangan yang kuat? Keluar dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian, tanah Kanaan. Tak bangsa ini penuhi dan diwarnai dengan persungutan. Itu keadaan orang Israel pada waktu itu. Terus bersungut-sungut. Tidak ada makan, bersungut-sungut. Mana makan? Bersungut-sungut. Tidak ada air, bersungut-sungut. Ketika ada makan juga bersungut-sungut. Loh, kok ini tok makanannya mana? Tidak pernah mengucap syukur. Kita ini persis seperti itu, saudara-saudara. Persis seperti orang Israel, persis seperti jemaat di Tesalonika. Kurang lebih begitulah kondisi kita. Maka kalau ini kondisi kita, lama-kelamaan menjadi karakter, menjadi kebiasaan. Jadi itu bukan hal yang asing. Orang Kristen terus ngomel, begitu, saudara-saudara. Yang sebenarnya tidak begitu. Ya, tidak begitu. Mengucap syukur seperti apa kata Paulus kepada jemaat Tesalonika ini. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Kalau ngomel bukan kehendak Kristus, bukan kerinduan Tuhan bagi kita, bukan. Kalau Tuhan menghendaki kita bersungut-sungut, mungkin saya paling sering ngomel. Tapi Tuhan tidak inginkan
diizinkan untuk mengucap syukur dalam segala hal. Jadi mari kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jangan jadikan bersungut-sungut menjadi karakter, menjadi kebiasaan. Jangan jadikan gosip menjadi karakter, menjadi kebiasaan. Jangan jadikan ngomongin orang lain menjadi karakter, menjadi kebiasaan. Jangan. Kalau itu satu keberhasilan, kalau itu satu hal yang dikehendaki oleh Tuhan, ngomong. Tapi kalau itu bukan dikehendaki Tuhan, berhentilah untuk gosipin, berhentilah ngomongin orang lain. Yang Tuhan mau kepada kita mengucap syukur dalam segala hal. Mengapa orang sulit mengucap syukur itu? Tentu orang tidak bisa bersyukur karena sulit, bukan? Sulit dong. Kalau gampang mengucap syukur, tidak menggosip. Kalau gampang mengucap syukur, tidak mengata-ngatain teman. Mengapa orang sulit bersyukur? Alasannya ada beberapa hal. Karena selalu fokus kepada hal-hal yang tidak dimiliki. Orang lain diantarin TV baru, kulkas baru, lalu ngomong sama suami, coba lihat tangga kita itu, wis beli sepeda motor, kita cek butut-butut, itu saudara-saudara. Ngomel, bukan? Ngomel lah. Jadi ngomel itu adalah karena fokus kepada hal-hal tidak dimilikinya. Belum dimiliki tapi orang lain punya, dia ngomel. Tidak bisa mengucap syukur. Coba kalau bersyukur, wih puji Tuhan, Pak, Bu, anda kita beli sepeda motor baru. Berarti kalau kita besok kesulitan, kita bisa nyilih sama dia. Walah, luar biasa saudara-saudara. Harusnya yang begitu. Syukur tetangga kita bisa beli sepeda motor baru. Syukur dia punya TV baru, TV kita kebetulan rusak. Kita bisa nonton di rumah. Lalu yang kedua, suka membandingkan orang lain. Dia beli kendaraan, kita belum. Iyalah, dia kerja, kau tidak kerja. Kan begitu saudara-saudara. Masa angkatan saya, mereka sudah punya pembantu. Aku belum punya pembantu, belum ada orang yang saya suruh. Mereka udah bisa nyuruh orang. Apa saya harus meri dengan orang itu? Saya bandingkan saya dengan dia. Saya tidak perlu bandingkan saya dengan dia. Ngapain harus meri? Jadi kalau lihat orang lain lebih hebat, lebih bagus, lebih maju, bandingkan dengan diri kita, ya pantaslah. Kamu lebih maju, lebih baik. Kamu kerja aku orang. Kan begitu. Sejak kami menikah dengan istri kami, tidak kerja, istri tidak kerja, tidak punya penghasilan. Kalau saya bandingkan saya dengan dia dengan cara begitu, saya bersungut-sungut, ya iyalah. Kenapa harus bersungut? Jangan bandingkan dirimu dengan orang lain. Itu sudah baik, itu sudah bagus, itu sudah begini. Iya, karena mereka bekerja, saudara-saudara. Yang berikutnya, tidak mampu melihat yang baik dalam hal-hal sederhana yang datang kepadanya. Ada hal-hal yang baik dalam kita, tidak bisa kita lihat itu. Tidak bisa kita manfaatkan itu. Kita tidak bisa menggunakan itu dengan baik. Ya bersyukurlah saudara-saudara. Yang berikutnya, karena memiliki harapan yang terlalu tinggi. Kita mau mengharapkan, aku tahun sekian sudah punya rumah, ternyata belum. Capaiannya terlalu tinggi, harapannya terlalu tinggi, karena belum kecapai, bersungut. Ya, karena orang memiliki rasa cukup, sulit dipuaskan. Sudah ada, ingin ada lagi, ingin ada lagi. Ya, kurang memiliki rasa cukup. Maka miliki rasa cukup, ya, supaya tidak bersyukur. Itu saudara-saudara. Bagaimana kita mengembangkan hati yang bersyukur? Percayalah kepada Tuhan bahwa Tuhan itu baik. Amin. Percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan itu baik. Tunjukkan ayat supaya lebih cepat kita. Mazmur 136 ayat 1. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya
seperti ayat ini. Pemazmur katakan, bersyukur kepada Tuhan sebab Ia baik, saudara-saudara. Ya, Tuhan baik adanya, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dalam keadaan apapun yang kita alami, Tuhan selalu baik. Lihat, perhatikan contoh Yusuf. Kalau dia bisa bilang kurang ajar Tuhan yang saya yakini ini, kok aku dilebokno sumur, saudara, lalu diangkat, dijual sama Midian. Bukan cuma dijual, tiba di rumahnya Potifar. Dia tidak lakukan apa-apa, tapi dia dipitnah, dikata-katain dia sedang diperkosa sama Yusuf. Tidak cukup, masukkan ke penjara. Coba, saudara-saudara, kalau bisa dia ngomong, Tuhan, aku tidak lakukan apa-apa loh, aku baik-baik loh, kok aku ngalami begini? Mestinya begitu kan? Tapi tidak. Saudara-saudara, berkasih dalam Tuhan, di dalam kondisi itu pun Tuhan baik. Amin. Ya. Lihat Ayub, dia katakan di pasal 1 ayat 1, dia saleh, takut akan Tuhan, cinta Tuhan, mengasihi Tuhan. Tapi semua yang ada padanya habis. Istrinya ngomong, kutuk Tuhan, kau gila. Coba saudara-saudara, dalam situasi itu pun Ayub berkata Tuhan baik. Padahal sudah masa susah, anak sejumlah 10 tidak dingengei satu, harta yang banyak tidak dingengei, habis semua. Tapi Ayub bilang sama istrinya, masakan sih karena seperti ini lalu kau mau tinggalkan Tuhan, mau tidak berkata Tuhan baik? Kan kira-kira begitu si Ayub. Maka bersyukur kepada Tuhan sebab Dia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bahwa dalam situasi apapun, sampai kapanpun, dalam keadaan apapun yang kita alami, Dia adalah tetap Tuhan yang baik. Maka bersyukurlah saudara-saudara. Dia tidak pernah merancang yang jahat terhadap kita, walau seolah-olah rasanya kita diperlakukan tidak adil, kita dihujat, kita dimaki, kita tidak disenangi, kita diapailah. Yesus sudah menerima itu, ya kan? Dia baik-baik kok, tapi dia anggap sebagai penjahat, disalibkan dia, saudara-saudara. Luar biasa. Jadi sampai kapanpun Dia tidak pernah jahat kepada kita. Dia adalah Tuhan yang baik. Walaupun menurut pikiran kita, Tuhan kok begitu jahat ya, saya tetap seperti ini. Tidak, Tuhan tidak jahat, tapi Tuhan adalah Tuhan yang baik. Amin. Tuhan yang baik, saudara-saudara. Yang kedua, dia percaya bahwa rancangan Tuhan itu baik. Yakin rancangan Tuhan dalam hidup kita baik dan tidak pernah rancangannya buat kita jahat. Yuk ayatnya. Ini loh, Yeremia 29:11. Sebab aku mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikian firman Tuhan. Yaitu rancangan apa? Rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Jangan pernah ragu bahwa Tuhan merancangkan kebaikan atas hidup kita. Jadi saat seperti apapun kita alami, Tuhan merancangkan kita adalah rancangan yang baik. Jangan kita ragu untuk hal itu, saudara-saudara. Ya, saat kita ragu, tidak mempercayai Tuhan, disitulah muncul sungguh-sungguh. Di saat kita mulai ragu akan kebaikan Tuhan, maka disitulah timbul persungutan. Mulailah kita bersungguh-sungguh. Apa iya ya, Tuhan menciptakan aku begini, masa aku begini terus? Awes, bersungguh-sungguh saudara-saudara. Ya, pokoknya Tuhan merancang baik, tidak pernah merancangkan keadaanmu seperti ini. Hanya kita, ayo bagaimana kita bersyukur, saudara-saudara. Ayo kita lihat lebih lanjut. Ketiga, miliki iman bukan karena melihat. Itulah cara bersyukur. 2 Korintus 5. Sebab hidup kami ini adalah hidup
karena percaya, bukan karena melihat. Iman berarti percaya sungguh, saudara-saudara. Kami tidak melihat apa-apa jauh ke depan sana, tapi kami yakin, kami percaya bahwa di balik penderitaan ini akan ada kekekalan di depan sana. Itu saudara-saudara. Tidak melihat, kami percaya, saudara. Itulah iman. Iman timbul dari pendengaran firman Tuhan Kristus. Dan iman dikatakan adalah bukti dari segala sesuatu yang belum kita lihat. Kita lihat contohnya. Contoh Elia disuruh Tuhan pergi ke tepi sungai Kerit. Dan dia Tuhan berkata, aku akan perintahkan burung gagak memberikan engkau makan di sana. Coba. Nek dinalar, tidak mungkin itu. Bagaimana burung gagak akan memelihara Elia di tepi sungai Kerit pada waktu masa kelaparan? Tapi Elia nurut, dia pergi ke tepi sungai Kerit. Ketika dia di sana, benar burung gagak disuruh kasih makan Elia di sana. Burung gagak itu gimana sih katanya? Itu burung rakus. Apalagi soal gagak, burung rakus gagak ini. Tapi toh burung rakus ini diperintah Tuhan untuk tidak dimakan oleh dia. Tapi ini bagiannya Elia dikasih sama Elia. Ini saudara, ya. Kemudian datang firman Tuhan kepadanya, pergilah hari dari sini berjalan ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu. Coba, kau boleh minum dari sungai itu. Dan burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Lalu dia pergi dan melakukan seperti firman Tuhan. Pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi, pada waktu petang, burung-burung gagak memberi roti daging kepadanya dan dia minum dari sungai itu. Dikatakan burung-burung bukan burung gagak toh, bukan satu, tapi ada beberapa burung-burung gagak ini diperintahkan memberikan roti, memberikan daging kepada Elia. Dia nurut aja, saudara-saudara. Itulah iman, bukan karena melihat. Mari kita mau belajar itu, miliki iman, bukan karena melihat. Satu lagi, nah ini satu Raja-Raja 4 ayat 1. Baca ini sampai ayatnya berikutnya ya. Ini seorang janda, ya. Salah seorang dari istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, hambamu ini suamiku sudah mati. Dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Suamiku itu takut Tuhan loh, Elisa itu begitu. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya. Baca ayat berikutnya bahwa orang ini sebentar akan diambil anaknya sebagai bayaran hutang. Lalu Elisa kasih solusi. Apa yang kau punya? Ada buli-buli berisi minyak. Wes, pergi masuk kamar, pinjam bejana, masukin ke situ. Singkat cerita, bejana sebanyak itu yang dikumpulkan oleh perempuan ini penuh dijual, utangnya terlunasi dan dia pun bebas dari utang, ada sisa dan dia pun bisa hidup dari lebihnya. Itu saudara-saudara. Jadi bukan karena melihat, miliki iman. Coba Nek Elisa bilang, apa yang ada kau punya? Buli-buli berisi minyak. Ayo pinjam bejana. Gila kali si Elisa ini. Kok suruh pinjam bejana? Buli-buli ada satu berisi minyak. Kok dibilang uang dalam bejana? Gila kali. Ini aja buli-buli, tidak sampai meluber. Kok ini dibilang pinjam bejana? Pinjam. Masuk kamar, uang penuh, semua bejana penuh, hanya dengan buli-buli kecil. Tidak tahu di sebelumnya itu. Itulah iman. Ya, bukan karena dia, tapi yakin, percaya. Bapak Ibu Saudara ini yakin percaya, jangan sekedar hadir di sini. Tentu kata ini.